Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan presentasi dari kelompok kami yang berjudul Pendidikan Alternatif di Indonesia. Saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya. Satu, Muhammad Sifanur Jihad. 2. Muhammad Irfan Farhan. 3. Bagas Ardi Wicaksono. 4. Indra Wijayanto. 5. Abdul Fattah. 6. Muhammad Sulkan. 7. Salisa Yafirin Nur Artajila. 8. Firdani Yahra Widyasmara. Untuk pembicara 1, silahkan. Istilah pendidikan alternatif. Istilah pendidikan alternatif merupakan istilah generik dari berbagai program pendidikan yang dilakukan dengan cara berbeda dari cara tradisional. Secara umum, pendidikan alternatif memiliki persamaan, yaitu pendekatannya bersifat individual, memberi perhatian besar kepada peserta didik, orang tua atau keluarga, dan pendidik serta dikembangkan berdasarkan minat dan pengalaman. Menurut Jerry Mins, pendidikan alternatif dapat dikategorikan dalam 4 bentuk perorganisasian, yaitu publik pilihan atau public choice, sekolah atau lembaga pendidikan publik untuk siswa bermasalah, sekolah atau lembaga pendidikan swasta atau independen. 4. Pendidikan di rumah. Next. Pembicara 2, dipersilahkan. Sekolah publik pilihan. Sekolah publik pilihan adalah lembaga pendidikan dengan biaya negara atau dalam pengertian sehari-hari disebut sekolah negeri yang menyelenggarakan program belajar dan pembelajaran yang berbeda dengan program reguler atau konvensional, namun mengikuti sejumlah aturan baku yang telah ditentukan. Contoh sekolah publik pilihan adalah sekolah terbuka atau korespondeni atau jarak jauh. Kondisi sekarang adalah SMP terbuka, SMU terbuka, universitas terbuka. Contoh lain adalah sekolah yang disebut sekolah magnet atau magnet school atau sekolah bibit yang sering disebut seed school. Disebut sekolah magnet karena sekolah ini menawarkan program unggulan seperti dalam hal olahraga atau seni. Disebut sekolah bibit karena program pendidikan yang diselenggarakan menghasilkan siswa-siswa yang mempunyai keunggulan dalam program yang diselenggarakan, menghasilkan siswa-siswa yang mempunyai keunggulan dalam program yang ditekuni. Pengertian siswa bermasalah. Lembaga atau lembaga pendidikan publik untuk siswa bermasalah. Pengertian siswa bermasalah di sini meliputi mereka yang 1. Tinggal kelas karena lambat belajar, 2. Nakal atau mengganggu lingkungan, atau termasuk lembaga permasyarakatan anak, 3. Korban penyalahgunaan narkoba, 4. Korban trauma dalam keluarga karena perceraian orang tua, ekonomi, etnis, atau budaya, atau termasuk bagi anak suku terasing dan anak jalanan dan gelandangan. 5. Putus sekolah karena berbagai sebab. 6. Belum pernah mengikuti program sebelumnya, namun tidak termasuk di dalam sekolah luar biasa yang dibangun untuk penyandang kelainan fisik atau kelainan mental seperti tunarungu, tunanetra, tunadaksa, dan sebagainya. Untuk pembicara 3, dipersilakan. Sekolah pendidikan swasta. Sekolah atau lembaga pendidikan swasta mempunyai jenis, bentuk, dan program yang sangat beragam. Termasuk di dalamnya program pendidikan bercirikan agama seperti pesantren dan sekolah minggu. Lembaga pendidikan
bercirikan keterampilan fungsional seperti kursus atau magang. Lembaga pendidikan dengan program perawatan atau pendidikan usia dini seperti penitipan anak, kelompok bermain, dan taman kanak-kanak. Pendidikan di rumah atau homeschooling termasuk dalam kategori ini adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh keluarga sendiri terhadap anggota keluarganya yang masih dalam usia sekolah. Pendidikan ini diselenggarakan sendiri oleh orang tua atau keluarga dengan sebagai pertimbangan, seperti menjaga anak-anak dari kontaminasi aliran atau falsafah hidup yang bertentangan dengan tradisi keluarga. Misalnya, pendidikan yang diberikan keluarga yang menganut fundamentalisme agama atau kepercayaan tertentu. Menjaga anak-anak agar selamat atau aman dari pengaruh negatif lingkungan. Menyelamatkan anak-anak secara fisik maupun mental dari kelompok lainnya. Next. Dari data yang saya terima, keluarga di Amerika merasa lebih aman menyekolahkan anak mereka di rumah karena sekolah di sana adalah lembaga yang tempat dan efektif untuk berdagang narkoba, kejadian KTT, kehamilan yang tidak diinginkan, dan perilaku kekerasan atau penindasan terhadap remaja seperti kasus STPDN dulu mungkin ya. Perkembangan pendidikan alternatif. Bentuk pendidikan alternatif tertua yang dikelola masyarakat untuk masyarakat adalah pesantren. Diperkirakan dimulai pada abad 15. Kali pertama dikembangkan oleh Raden Rahmat alias Sunan Ampel. Kemudian muncul pesantren Giri oleh Sunan Giri. Pesantren Demak oleh Raden Fatah dan pesantren Tuban oleh Sunan Bonang. Selain pesantren, Taman Siswa didirikan pada tahun 1922. Selain Taman Siswa, Muhammad Syafi'i membuka sekolah di Kayu Taman. Sekolah dengan semboyan, carilah sendiri dan kerjakanlah sendiri. Siswa diberi kesempatan, keterampilan untuk membuat sendiri meja dan kursi yang digunakan bagi mereka belajar. Namun, Belanda telah membumi hanguskan sekolah tersebut. Untuk pembicara 4, dipersilahkan. Selain pesantren, Taman Siswa didirikan pada tahun 1922. Selain Taman Siswa, Muhammad Syafi'i membuka sekolah di Kayu Taman. Sekolah dengan semboyan, carilah sendiri dan kerjakanlah sendiri. Siswa diberi keterampilan untuk membuat sendiri meja dan kursi yang digunakan bagi mereka belajar. Namun, Belanda telah menghanguskan sekolah tersebut. Sekolah Laboratorium IKIP Malang, lebih dikenal sebagai Sekolah Laboratorium Ibu Pakasi atau SLIP, karena sekolah ini dipimpin oleh Profesor Duranda Supartinah Pakasi. Sekolah yang didirikan pada tahun 1967 yang dimulai dari pendirian taman kanak-kanak dan pendidikan dasar. Sekolah ini disebut juga SD 8 tahun karena memberikan pendidikan dasar setingkat SMP dalam waktu 8 tahun. Sekolah ini menarik perhatian baik pendidik dari dalam dan luar negeri. Namun apa yang telah dibangun Ibu Pakasi harus diberhentikan tahun 1974 karena harus mengikuti program buku pemerintah dalam bentuk proyek perintis sekolah pembangunan PPSP. Sedangkan proyek ini belum pernah dipastikan berhasil, namun harus menenggelamkan usaha yang bertahun-tahun berhasil dan teruji efektivitasnya. Hal ini merupakan intervensi yang berlebihan dari pemerintah dan patut disesalkan. Selanjutnya, tahun 1972 dalam rangka kerjasama
Siameo Innotech Center diselenggarakan suatu model pendidikan dasar yang disebut Impact Industriation Managed by Parents Community and Teacher di Indonesia dengan istilah PAMONG, pendidikan anak oleh masyarakat, orang tua, dan guru. Proyek ini dilaksanakan di Desa Alas Tuwo dan Kabak Kramat, Kabupaten Sukoharjo, Surakarta di bawah koordinasi Badan Pengembangan Pendidikan, sekarang menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan. Dan pelaksanaan lapangan adalah tim IKIP Yogyakarta cabang Surakarta, yang kemudian menjadi Universitas Negeri 11 Maret. Sistem PAMONG dinilai berhasil karena siswa-siswinya lulus IBTA, sekolah reguler. Dan bahkan program ini diikuti dan telah meluluskan sejumlah orang tua atau dewasa yang belum pernah berkesempatan menamatkan pendidikan dasar. Untuk pembicara 5 dipersilahkan. Namun program ini terpaksa dihentikan karena adanya kebijakan pemerintah berupa SD Impres. Selain itu, program PAMONG ini dianggap telah melanggar ketentuan batas usia anak sekolah dasar 6 sampai dengan 15 tahun. Dengan diberikannya kesempatan orang dewasa mengikuti program tersebut, lain cerita, tahun 1974, Direktorat Pendidikan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Olahraga mengembangkan paket belajar pendidikan dasar bagi orang dewasa. Paket ini disebut Kejar Paket A, kemudian disusul dengan Paket B. Kejar yang merupakan akronim dari kelompok belajar atau bekerja dan belajar dimaksudkan mengejar ketertinggalan. Paket A terdiri dari 100 buku modul yang disusun membawa pelajaran dasar membaca, menulis, berhitung, bahasa Indonesia, kewarganegaraan, dan keterampilan, sebenarnya mengangkat pendidikan life skill dari masyarakat. Semula program ini dilaksanakan di tempat-tempat informal seperti balai desa dan masjid dengan pendekatan kemasyarakatan. Namun tragis nasibnya, dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai wajib belajar 9 tahun, maka pendekatan kemasyarakatan dengan sifat fungsional dan life skill ini harus digantikan dengan kurikulum buku baku sekolah dasar. Next, Mas Fatah. Timbul gonjang-ganjing karena meluapnya lulusan sekolah dasar dan tidak tertampung di SMP reguler dan menimbulkan keresahan sosial, maka tahun 1979 dirintis SMP terbuka oleh Pustekom Dikbud. SMP terbuka dinilai sangat berhasil karena telah dilaksanakan di seluruh provinsi dan tercatat pada tahun 1998 sampai 1999 telah dikembangkan di 2.356 lokasi dengan siswa LK ki apa? LK ngono ya? LK ya teh ya? LK 280.000 orang. SMP terbuka sekarang telah dikembangkan menjadi SMU terbuka. Universitas Tikian merupakan satu sebutan pendidikan bagi anak-anak jalanan di daerah Yogyakarta tahun 1988, namun baru beroperasi tahun 1996 oleh Yayasan Humana. Istilah Tikian ini dipopulerkan oleh wartawan media Indonesia yang merupakan singkatan sidik-sidik lumayan. Berbagai macam keterampilan diajarkan oleh kampus ini seperti membatik, kerajinan tangan, membuat kertas, daur ulang, kerajinan kayu, melukis, dan lain-lain. Media Indonesia Minggu 25 Oktober 1998, kampus Tikian tentu saja tidak menerbitkan ijazah karena tujuan pendidikan mereka adalah memanusiakan manusia. Pendidikan semacam Tikian yang juga disebut rumah singgah tentu sangat banyak di Indonesia. Untuk pembicara 6 dipersilahkan. Pengalaman saya ketika di kampus IKIP Jakarta adalah kami menjalankan pendidikan Taman Kanak-kanak Keliling atau TK Keliling lewat unit kerja mahasiswa kami. TK Keliling ini didirikan
tahun 1982 dan syukur alhamdulillah masih berjalan hingga kini. Tujuan TK Keliling adalah mengenalkan pendidikan dini bagi anak-anak di daerah tertinggal atau slum area. Belum pernah kan ngerasain dicium murid dengan ingus yang terus mengalir mengenai pendidikan di rumah atau homeschooling atau home based schooling di Indonesia. Next. Belum mendapat data yang pas, meskipun saya yakin pendidikan tersebut telah ada dan berkembang di Indonesia. Namun, saya sempat mencatat kelompok masyarakat yang menyelenggarakan homeschooling di Indonesia adalah kelompok musik Sufi Debu yang dipimpin oleh Syekh Yusuf. Mereka menyelenggarakan sendiri pendidikan bagi keluarga dan anak mereka. Kalau di Amerika, homeschooling telah dilaksanakan baik lokal maupun nasional. Organisasi homeschooling yang bersifat nasional di Amerika atau Amerika Utara adalah Islamic Homeschooling Association of North America atau IHSANA, Jewish Home Educators Network and National Institute for Christian Home Education. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.